wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Puspasari, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 3 dari kelas TKIA di Universitas Negeri 11 Maret. Pada hari ini, hari Senin tanggal 30 November, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat. Jadi sekarang meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Karena sebetulnya belajar itu nggak harus dari sekolah. Sekarang itu kita belajar bisa di mana aja karena teknologi itu sudah ada dalam genggaman kita. Maksudnya apa sih ada dalam genggaman? Kita kan udah punya smartphone ya. Sekarang itu nyari materi bisa cari di YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita bisa menggunakan sebaik-baiknya, kita bisa mencari ilmu baru di HP itu. Tapi jangan lupa juga penggunaan HP ada aturannya. Ada gimana sih supaya kita tetap sehat, mata kita tetap bagus saat menggunakan HP seperti itu. Contohnya, saat kita menggunakan HP, jarak antara mata dengan layar HP itu sekitar 30-40 cm. Lalu jangan lupa berkedip. Jangan cuma kalian pelototin aja itu layar HP seperti itu. Dan yang ketiga, jangan lupa atur tampilan layarnya. Jadi jangan sampai terlalu terang atau terlalu gelap seperti itu ya. Kalau kalian terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Ujang dipimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ujang sudah memimpin doanya. Nah, sekarang Ibu lihat ada Ane, Rapli, Agung, Salsa, Novi. Ya, jangan lupa absennya diisi. Ibu akan share link absen sekarang di chatnya ya, sebentar. Silahkan absennya diisi terlebih dahulu. Tanggal 25 November kemarin kita kan merayakan Hari Guru Nasional ya. Meskipun kita tidak bisa merayakannya bersama-sama, mari hari ini kita menyanyikan lagu himne guru untuk mengenang jasa guru-guru kita. Mengulas materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang ingat tidak? Materi pertemuan minggu lalu kita mempelajari apa? Coba Salsa. Mengenai struktur algoritma, runtutan atau algoritma sekuen, Bu. Oke. Juga notasi-notasi pada flowchart. Oke, nah betul sekali ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang algoritma sequence dan notasi-notasinya. Coba sekarang, Rafli masih ingat nggak notasi-notasi yang ada pada flowchart itu apa saja? Ada terminator, proses, input, output, connector, dan decision, Bu. Oke, ya di antaranya yang sering kita gunakan adalah memang itu ya, decision, terminator, input output, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian dari struktur algoritma yang selanjutnya, yaitu struktur algoritma percabangan. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, kenapa sih kita harus belajar algoritma? Kemarin algoritma runtutan, sekarang algoritma percabangan. Nah,
algoritma ini banyak sekali gunanya ya. Sebagai calon seorang programmer, kemampuan dasar yang dibutuhkan itu adalah kemampuan memecahkan masalah. Dan kita belajarnya itu, nah di sini di pelajaran algoritma ini. Jadi nanti untuk kedepannya kita belajar membuat software, apapun bahasa pemrogramannya, algoritmanya masih tetap digunakan. Nah, meskipun kamu nanti misal tidak dilanjutkan sebagai programmer, tapi algoritma juga akan membantu kita di kehidupan sehari-hari. Akan membantu kita bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah satu demi satu. Nah, jadi balik lagi hari ini kita akan belajar tentang struktur algoritma percabangan. Sebentar Ibu share dulu. Apa sudah terlihat share screen-nya? Anak-anak, share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari struktur kontrol percabangan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, lalu menggunakan struktur kontrol percabangan. Lalu, tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi serta melihat tayangan video, siswa dapat menggunakan struktur kontrol percabangan dengan baik. Lalu bisa membandingkan algoritma percabangan satu kondisi, dua kondisi, dan percabangan bersarang dengan benar dan percaya diri. Yang ketiga, mampu menganalisis kontrol percabangan dengan tepat, dan yang terakhir adalah mampu membuat program sederhana dengan menggunakan kontrol percabangan dengan benar dan percaya diri. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Ibu ada satu video dulu. Kita saksikan dulu ya video berikut bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai struktur algoritma percabangan. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dan menggunakan struktur kontrol percabangan. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui diskusi serta melihat tayangan video, siswa dapat membandingkan percabangan satu kondisi, dua kondisi, dan percabangan bersarang. Siswa juga dapat membuat program sederhana dengan menggunakan kontrol percabangan. Nah, kompetensi dasar ini akan kita pelajari selama 3 pertemuan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan algoritma percabangan itu. Algoritma percabangan adalah salah satu instruksi dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program. Perintah mana yang harus diproses dan perintah mana yang harus dilewati sesuai dengan kondisi yang diberikan. Jadi dalam satu program itu tidak mungkin semua barisnya kita laksanakan. Ada juga program-program yang harus dilewat dan dilaksanakan tergantung dengan kondisi yang nanti diberikan di sana. Jadi peran kondisi itu sangat penting dalam algoritma percabangan. Adapun strukturnya adalah if dalam kurung kondisi, then pernyataan 1, else pernyataan 2, and if. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan pernyataan 1, jika tidak, maka lakukan pernyataan 2, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan kondisi. Kondisi umumnya akan membandingkan dua buah operan dengan menggunakan operator aritmatika seperti lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi nanti dua buah operan dibandingkan melalui operator aritmatika tersebut. Contohnya, if nilai lebih besar sama dengan 75, then right Anda lulus, else right Anda gagal, and if
Yang dimaksud kondisi di sini adalah nilai lebih besar sama dengan 75. Itu adalah kondisinya. Sekarang kita masuk ke materi algoritma percabangan satu kondisi. Supaya lebih mudah memahaminya, kita langsung masuk ke dalam studi kasus. Yang pertama, buatlah algoritma untuk menentukan usia balita. Jika usia lebih kecil atau sama dengan 5 tahun, maka balita. Kita akan mencoba menjawabnya melalui metode pseudocode dan juga flowchart. Nama programnya cek usia, lalu kita deklarasikan ada variabel usia bertipe data integer. Usianya di read, lalu di sana ada if usia lebih kecil sama dengan 5, then write balita and if. Jadi hanya satu kondisi, kalau usianya lebih kecil dari 5, maka tulis balita. Begitupun di flowchartnya sama, dari mulai lalu usianya di read, dilihat kondisinya, kalau usia lebih kecil dari 5, lalu print balita. Jika tidak, dia langsung selesai, tidak ada yang dilakukan lagi. Karena di sini hanya satu kondisi. Adapun algoritma percabangan dua kondisi, nah kita akan lihat, di sini kita masuk ke studi kasus juga. Fatihah ingin memakan kue, tapi dia hanya suka kue rasa coklat. Jika kue punya rasa coklat, maka Fatihah akan memakannya. Jika bukan coklat, Fatihah tidak akan memakannya. Nah, sekarang kita buat algoritmanya. Sama ya, yang pertama kita pakai metode pseudocode. Di sana nama programnya adalah tes kue, lalu dideklarasikan ada variabel rasa dengan tipe data string. Di read rasa, lalu dibandingkan jika rasa sama dengan coklat, maka Fatihah akan memakannya. Else, jika tidak, maka Fatihah tidak akan memakannya. Lalu pada flowchartnya kita lihat, mulai read rasa, lalu di sana dibandingkan jika rasa sama dengan coklat, jika iya, print Fatihah akan memakannya, jika tidak, print Fatihah tidak akan memakannya, baru selesai. Jadi bedanya dengan yang satu kondisi itu, kalau di sana tadi kalau tidak ya langsung selesai. Tapi kalau di sini jika tidak dia juga melakukan sesuatu. Makanya itu disebutnya adalah dua kondisi. Setelah kita saksikan videonya bersama-sama, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Rishad. itu Bu, tadi kan saya lihat di video, kenapa yang kondisi usia lebih kecil sama dengan 5, kok 5-nya gak pakai kutip 2 ya? Tapi pas di kondisi rasa sama dengan coklat, kok coklatnya pakai kutip 2? Oke, bagus ya pertanyaan dari Rishad. Coba temennya ada yang bisa jawab nggak? Anda bisa jawab nggak, Ne? Bisa, Bu. Ya. Gimana? Ya, izin jawab. Soalnya, kalau variabel usia itu tipe datanya integer. Nah, kalau untuk variabel rasa, tipe datanya string, jadi pakainya kutip 2. Oke, betul ya jawaban Ane. Jadi itu karena tipe datanya yang berbeda. Pada usia, dia tipe datanya integer. Sedangkan di rasa itu adalah tipe datanya string. Kalau penulisannya string itu pakai kutip 2 seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, coba ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Saya, Bu. Ya, Disti gimana? Kalau waktu buat flowchart, kan itu panah ya sama tidaknya. Ada ketentuannya nggak, Bu? Oke, nah yang ini ada yang bisa jawab nggak nih pertanyaan Adisti? Siapa coba? Coba Agung, coba jawab Gung. Izin menjawab, Bu. Ya. Asal ada Bu. Oke. Dari Agung udah bagus ya, tapi kurang jelas. Coba Salsa bisa jawab nggak? Kalau panah iya dan tidaknya itu ada ketentuannya nggak sih? Asal ada keterangannya. Asal ada keterangannya ya. Jadi betul sekali pada notasi decision itu nanti kan kita ada alur iya dan tidak. Nah, alurnya itu tidak ditentukan harus misal iya ke kanan, tidak ke bawah, tidak. Tetapi
Dia boleh kemana saja asal keterangannya jelas. Yang mana iya, yang mana tidak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita berikan aplaus dulu buat teman-teman kalian yang sudah bertanya dan juga menjawab pertanyaan temannya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan menerangkan sedikit ya materinya untuk hari ini. Nah, sekarang kita belajar apa sih yang disebut dengan algoritma percabangan. Algoritma percabangan itu ternyata adalah salah satu instruksi dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program. Perintah mana yang harus dijalankan atau diproses dan perintah mana yang harus dilewati sesuai dengan kondisi yang diberikan. Jadi nanti saat kita membuat software, tidak semua perintah itu harus dijalankan. Nanti ada di mana ada waktunya di mana kalau ada kondisi tertentu yang ini dijalankan. Kalau misalnya kondisinya tidak terpenuhi, maka tidak dijalankan. Seperti itu. Jadi kita bikin program itu nggak selamanya lurus-lurus aja dari A, B, C berurutan, tidak seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma percabangan satu kondisi. Struktur dasarnya algoritma percabangan satu kondisi ini seperti ini. If, jika kondisinya apa? Jadi jika kondisi tersebut terpenuhi, then maka pernyataan satu akan dijalankan. Setelah itu jangan lupa ditutup dengan and if. Kita langsung ke contohnya. Nah, kita contoh soalnya, buatlah algoritma untuk menentukan usia balita. Jika usia lebih kecil atau sama dengan 5 tahun, maka balita. Kita coba dulu nih dengan metode flowchart. Kalau metode flowchart itu yang pertama kali ditulis apa sih? Ada notasi apa nih yang pertama kali? Tahu nggak ada apa? Iya, Terminator. ya ada terminator ya. Terminator dengan tulisan mulai. Lalu sesudah terminator biasanya ada apa? Simbol input output. Nah, betul ya. Ada simbol input output. Di sini kita ada simbol input output diisi dengan tulisan read usia, artinya dia membaca si variabel usia. Nah, lalu setelah dibaca, baru kita lakukan ini. Ini kalau notasi ini apa namanya nih? Yang bentuk belah ketupat? Decision. Decision, iya benar banget ya. Setelah dibaca variabel usianya, lalu kita masuk ke notasi decision. Nah, disinilah pertanyaan if-nya itu di sini kondisinya. Jika usia lebih kecil sama dengan 5, maka jika iya, kita print balita. Lalu, nah, jika tidak, dia selesai. Seperti itu. Jadi, pada percabangan satu kondisi ini, jika kondisinya terpenuhi, maka aksinya dilakukan atau pernyataannya dilakukan, tetapi jika tidak terpenuhi, dia langsung masuk ke selesai. Ini adalah dengan menggunakan flowchart. Sekarang kita coba menggunakan pseudocode. Nah, di sini nama programnya, program cek usia. Lalu kita deklarasikan variabelnya. Ada yang masih ingat nggak tadi nama variabelnya apa sih waktu di flowchart? Variabel usia ya. Tipe datanya integer, seperti itu. Lalu kita di sini di bagian algoritmanya read usia. Nah, di sini ini dia nih, kita masuk percabangannya mulai di sini. If, jika dalam kurung usia lebih kecil sama dengan 5, jika usianya lebih kecil sama dengan 5, then maka write balita. Jika tidak, dia selesaikan. Jadi di sini tidak ada apa-apa lagi. Jika usia lebih kecil sama 5, jika usia lebih kecil sama dengan 5, maka tulis balita. Setelah itu dia langsung end if, karena tidak ada lagi yang dijalankan. Seperti itu. Ini adalah contoh struktur algoritma pemrograman satu kondisi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, kalau tidak. Nah, lalu percabangan dua kondisi. Di sini strukturnya jika kondisi,
maka pernyataan 1 dilaksanakan. Jika tidak, maka pernyataan 2 yang akan dilaksanakan. Kita lihat contohnya. Contoh soal. Fatihah ingin memakan kue, tetapi dia hanya suka kue rasa coklat. Nah, jika kue mempunyai rasa coklat, maka Fatihah akan memakannya. Tapi jika bukan coklat, maka Fatihah tidak akan memakannya. Nah, kita coba buat algoritma untuk permasalahan tersebut. Sama ya, ini mulai. Lalu setelah mulai, kita lakukan read. Read rasa. Nah, setelah read ini kita akan masuk ke dalam kondisinya. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak kondisinya itu apa? Yang di dalam decision-nya itu apa tulisannya? Kondisinya apa nih untuk soal ini? Kondisinya apa sih yang di dalam decision-nya? Rasa kue sama dengan coklat. Oke. Sama dengan coklat. Oke, nah betul ya. Di sini ini kan nama variabelnya rasa. Dibandingkan apakah rasa sama dengan coklat? Jika iya, maka tulis Frin Fatihah akan memakannya. Berarti kalau jika tidak, apa yang akan terjadi? Coba Ujang tahu nggak? Kalau misalnya ini kan jika iya, maka Frin Fatihah akan memakannya. Kira-kira jika tidak, yang terjadi apa? Fatihah tidak akan memakannya, Bu. Nah, betul. Jika tidak, maka Frin Fatihah tidak akan memakannya. Lalu kita baru selesai. Jadi, saat di percabangan 2 kondisi ini, jika iya dia dilakukan sesuatu, jika tidak juga dilakukan sesuatu. Beda dengan yang 1 kondisi tadi. Lalu kita lihat pseudocode-nya juga sama. Ini namanya program tes kue. Lalu deklarasi variabelnya. Nah, coba Rafli, tadi nama variabelnya apa sih buat contoh soal yang ini? Tadi nama variabel yang kita pakai? Rasa. Ya, betul ya. Yang dikatakan Rafli tadi kita menggunakan variabel rasa, tipe datanya itu string. Lalu kita masuk ke algoritmanya, kita read rasanya, lalu masuk. Ini struktur kontrol percabangannya. If, jika rasa sama dengan coklat, then, maka, right, Fatihah akan memakannya. Jika tidak, nah else ini kita bacanya jika tidak, maka right, Fatihah tidak akan memakannya. Jangan lupa, kalau ada if, terakhirnya pasti ada and if, seperti itu. Jadi ada if, ada and if. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti giliran Ibu yang bertanya ya. Coba Ujang sebutkan apa perbedaan percabangan 1 kondisi dan 2 kondisi. Izin menjawab, Bu. Perbedaan antara struktur kontrol percabangan 1 kondisi dan 2 kondisi saat menulis algoritma menggunakan pseudocode itu, kalau yang 1 kondisi itu tidak ada else-nya. Sedangkan yang 2 kondisi itu ada else-nya. Oke ya. Ya, betul Ujang ya. Jadi salah satu perbedaan dari algoritma 1 kondisi dan 2 kondisi itu adalah dari cara penulisannya. Tapi yang lebih tepat pada algoritma 1 kondisi, jika kondisi tidak terpenuhi, maka tidak akan dilakukan apa-apa. Sedangkan kalau di algoritma 2 kondisi nih, jika kondisi terpenuhi akan dilakukan aksi A, tapi jika kondisi tidak terpenuhi akan dilakukan aksi B. Jadi perbedaannya seperti itu. Sekarang ada yang tahu tidak apa saja sih contoh kasus yang masuk ke dalam algoritma percabangan? Coba Rafli. Menentukan remed sama tidak remed, Bu. Oke, siap. Lalu siapa lagi nih yang bisa? Siapa coba? Novi, ya? Aturan membuat KTP, kalau misalnya umurnya lebih dari 17 tahun boleh membuat KTP, bila belum 17 tahun tidak boleh membuat KTP. Iya, betul ya. Coba deh 1 orang lagi, siapa ya? Coba Salsa, tahu nggak apa lagi? Untuk program diskon, Bu, kan biasanya di supermarket gitu, kalau member dapat diskon.
Kalau bukan member nggak dapat. Nah, oke, berarti Salsa ini seneng belanja ya. Jadi tahu kalau misalnya bukan member itu nggak dapat diskon ya. Jadi jawaban dari Rafli, dari Salsa, dari Novi udah bagus. Memang mengenai nilai ya. Misal jika nilai lebih besar dari 75, maka dia lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Atau bisa juga nih kita yang sehari-hari deh, misal Rishad sukanya minum es coklat kalau misal cuaca lagi panas, tapi minum coklat hangat kalau cuaca lagi dingin. Bisa kita jadikan kasus jika cuaca sama dengan panas, then maka Rishad membuat es coklat. Rishad membuat coklat panas, seperti itu ya. Nah, sekarang setelah ini silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Nah, ini sudah terlihat ya. Di sini udah ada modulnya, silahkan dibaca. Ini modulnya. Tuh, di sini sudah ada ya keterangan-keterangannya, pengertiannya. Apa itu if then else, apa itu kondisi, operatornya juga. Lalu ada di sini percabangan satu kondisi, pengertiannya, dan beberapa contoh kasus. Lalu ini percabangan dua kondisi, ada pengertiannya juga beberapa contoh kasus di sini. Lalu video yang tadi sudah kita saksikan juga Ibu berikan linknya di sini ya. Siapa tahu kalian tadi tertinggal dan mau melihat lagi. Nah, yang ini adalah LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya ya. Di sini ada kompetensi dasarnya, lalu IPK, tujuan pembelajaran. Nah, ini ada materinya juga. Lalu ini di sini kalian isi nama, kelas. Nah, soalnya ada dua nih. Yang pertama, di toko ABC sedang diadakan program bonus pelanggan dengan ketentuan jika pelanggan berbelanja lebih dari 100.000, maka akan diberikan bonus topi. Buatlah flowchart dari kasus tersebut. Itu yang nomor pertama. Jadi kamu tulis di buku, lalu di foto filenya upload ke sini. Yang kedua, di toko Bahagia sedang diadakan program bonus pelanggan dengan ketentuan jika total belanja pelanggan lebih besar dari 300.000, maka akan diberikan bonus jam dinding. Jika tidak, akan diberikan bonus kalender. Nah, ini buatlah algoritma dengan menggunakan metode pseudocode untuk kasus ini. Sama ya, ini kamu tulis di buku, lalu filenya tambahkan ke sini, lalu kirim. Seperti itu. Jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan batas waktu pengumpulannya ya. Kalian harus belajar disiplin nih. Nanti nilainya beda, yang dikumpulkan sesuai dengan batas waktu pengumpulan dengan yang telat, seperti itu. Jadi kalau nanti Ibu minta perwakilan 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu beri waktu 45 menit, nanti kita meeting lagi ya. Oke? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tugas-tugasnya udah pada beres? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Kalau udah, coba Ibu minta perwakilan, ada yang mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tadi kan ada 2 nomor. Silahkan Widya dipresentasikan hasil diskusinya.
Ada Ibu. Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya dan teman saya Adisti akan menjelaskan materi yang tadi dipelajari. Saya akan menjelaskan metode flowchart-nya. Yang pertama, ada notasi terminator. Di dalamnya tertulis kata mulai. Di bawahnya ada simbol atau notasi input-output. Di dalamnya tertulis read total. Di bawahnya ada notasi decision. Ditulis total lebih dari 100.000. Di bawahnya lagi ada simbol input-output. Di bawahnya tertulis print mendapatkan bonus kopi. Lalu di bawahnya ada simbol terminator lagi, lalu selesai. Jika dijelaskan, maka mulai read total. Jika total lebih dari 100.000, jika ya, maka print mendapatkan bonus kopi, lalu selesai. Jika tidak, maka akan langsung selesai. Sekian, Ibu. Ya, terima kasih kepada Widya yang sudah menjelaskan permasalahan di LKPD ya, yang nomor 1. Sekarang silahkan Adisti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita masuk ke metode pseudocode. Nama programnya bonus, lalu kita deklarasikan ada variabel total dengan tipe data integer. Totalnya di read, lalu di sana ada if, total lebih dari 300. Maksudnya, jika total belanja lebih dari 300.000, maka tulis atau write mendapat bonus jam dinding. Else, kalau tidak terpenuhi, maka akan mendapat bonus kalender. Maksudnya, kalau belanja kurang dari 300.000, maka akan mendapat kalender. Jadi, ini adalah algoritma percabangan dua kondisi. Jika satu kondisi tidak terpenuhi, maka kondisi lain yang akan dijalankan. Sekian penjelasan dari saya dan Widya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Widya dan Adisti yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, coba teman-temannya apakah ada yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada yang mau menambahkan, sekarang coba Triane jelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, jadi hari ini kita telah belajar mengenai struktur algoritma percabangan, di mana algoritma percabangan ini merupakan salah satu jenis instruksi dalam algoritma yang memiliki kondisi di dalamnya. Juga algoritma percabangan ini bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis. Beberapa di antaranya yaitu 1. Percabangan satu kondisi. 2. Percabangan dua kondisi. 3. Percabangan lebih dari 2 kondisi. Dan yang terakhir itu ada percabangan bersarang. Kalau untuk percabangan satu kondisi, ini hanya memiliki satu aksi. Jika kondisinya terpenuhi, maka aksinya dilaksanakan. Tapi jika tidak, maka selesai. Dan kalau untuk percabangan dua kondisi, nah percabangan itu memiliki dua aksi. Jika kondisinya terpenuhi, maka aksi yang ke-1 dilaksanakan. Tapi jika tidak, maka kondisi yang 2 yang dilaksanakan. Sekian. Oke, terima kasih ya, Ane yang sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, nanti untuk minggu depan kita akan belajar, tadi kan Ane udah sebutkan tuh percabangan itu ada yang satu kondisi, dua kondisi, lebih dari 2 kondisi juga percabangan bersarang. Nah, minggu ini kita sudah belajar yang satu kondisi dan 2 kondisi. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai struktur percabangan lebih dari 2 kondisi dan juga struktur percabangan bersarang. Seperti itu ya. Nanti setelah kita pembelajaran hari ini ditutup, silahkan dibuka lagi Google Classroom-nya. Ibu akan memposting tugas ya. Yang pertama ada post-test pembelajaran hari ini. Yang kedua ada refleksi yang harus kalian isi. Seperti itu. Jangan lupa tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Stay safe, stay healthy ya anak-anak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.